Bablas prajurit beton ini. Kamu jaga taman bagaimana? Ada monyet masuk sini. Monyet? Tidak. Calon Gusti Muratu dibawa lari. Jaganya gimana kamu tadi? Maksudnya yang bener loh. Ayo, Pokoknya yang bener loh. taruh yang banyak. Oh, ayo. Kamu berani gak? Oh berani, kita udah persiapan kok. Kamu punya uang gak? Punya uang gak? Punya. Punya uang. Kocok dulu. Wah. Siap. Jangan curang ya. Tuh. Yang baik, bandarnya tuh doyo. Oh iya yuk, kamu bantar yuk. Nggak mau ah. Dulu aku bukan bandarnya digaruk polisi kok. Hah? Loh, itu bandar ini loh. Waduh. Semuanya Siap, siap. siap. Pasang. Ini nomor berapa, anak-anak? 5 adik-adik. Iya. Siap. Waduh. Wah, itu bentar. Ini bandarnya yang kurang canggih. Loh, kok di... Ngopioknya itu nggak begini, goblok gini loh. Wah. Mau udah jero latihan enak. Saiki begitu praktek jatuh. Tadi waktu layar tutup latihan cet. Wah. Begitu layar buka tiba. Ayo siap. Aku kan belum pernah jadi bandar. Ayo, 6. Gosek toh. 6. Ini enggak lari. Iya, 6. Awas lo. 6. Buka. Ayo, enggak bisa. Buka, ayo. Bayar. Resi. Loh, Resi apa? 6 bayar. Oh, 6. Bayar tuh, Le, kancil. Loh, punya aku. Nah, ini. Loh, Kalau nggak bayar tak lempar doyok lo kamu. Ayo, Loh, udah saya bayar kok. kamu kalau nggak punya uang, aku yang bandar. Oh. Kiri ayo bandar lu. Beku. Minta dong. Itu duitku kok. Ya, aku ndi. Kamu kan anak kere. Oh, Ya. Saya satu dong. Ya, sono. Ya, siap. Wah, hancur iki, Rek. 6 tetep. Aduh. Lo. 2. Wah, ditajuk. Ya. 6 aku pokoknya. Empat. Tadi lu jangan curang lu. Lu curang tadi gimana? tadi dua. Oh, nggak bisa. Itu 4 itu. 4 yo. Tadi 2. Yo, Kamu curang kamu. Kamu curang. yang curang tuh kamu. Bayar yang bener. Kamu curang. Enggak. Yang bener belong. Kalah ya kalah. Kalah sportif dong. 4 kok. Lah ya 4. Enggak, 2 tadi 2. Nggak bisa. Tadi 2 dibalik 4. Kalah marah. Bukannya marah. Kalau marah ketangkep lo kamu. Siapa? Aku ini ratumu. Nggih, Gusti. Ya, Gusti. Aku ini rajamu. Ya, Gusti. Maaf, mohon ampun Sang Prabu. Kita berempat tahu nggak? Doyok sama kancil ini loh yang curang. Gusti Prabu Sri Madana. Iki ratuku. Dikasih Ratuku terus kowe iki ngutang apa piye? Nek ora tuku terus ngutang ngono. Ratu kulo. Ngono lho, kok ratuku. rajaku. Nah, Kalian ini yang diributkan apa? Dari kemarin judi terus. Tapi kalau judi ribut. Ini tadi yang bandar Singgah, belok. yang judi, Nah, keluar doyok, 4. belong, Dia marah. ini. Bukan ribut nggak ikut judi. Ya, yang judi doyok. Hadir belong Oh, yang judi. Ojo guyu lho. Loh, bukannya ketawa memang mulut saya lebar. Kalian tahu caranya berjudi, caranya berdadu itu kalian tahu nggak? belum. Hah? Ya, jadi kocok itu. Walaupun aku seorang raja, tapi kalau untuk judi aku ini pakarnya. Oh iya? Kalian belum tahu ciri-cirinya orang berjudi? Belum. Hah? Belum tahu rahasianya? Belum. Cara ngocok dadu supaya menang itu tahu ngerti nggak? Belum. Supaya tidak dibohongin. Belum. Caranya gimana? Nah, kalau kamu mau pasang, Hah? jangan bandarnya ngocok dulu. Oh. Biar dikocok dulu baru kamu pasang. Tapi kalau kamu pasang, bandarnya terus ngocok, dimainkan sama dia. Ya, betul. Langsung keluar nomornya ya. Loh, langsung keluar nomornya. Pokoknya kalau dikocok pasti keluar ya. Nah, Apanya? kamu sebagai bandar. Yang jelas lu. Yang ngeres kamu. Lu ini main Nah, ini jadi
mesti keluar. Rewel aja kamu. Hei, sing rewel situ kok saya di Yang deket kamu ya sasarannya ke sini aja. Ini harus dikocok dulu. Kamu ngocok juga begitu supaya menang sebagai bandar. Tak ajarin. Itu tadi praktekin bagaimana rahasianya orang pasang dadu. Lah bandar rahasianya juga begitu. Kalau ngocok, ini 4. 4. Tangan main. Ini yang penting. Wah, enggak kulina saya. Apa bahasa Indonesia enggak kulina? Kalau mau ngocok tangan ini yang penting. Loh, ini tangannya dimasukkan satu ke sini. Loh, makanya dipelihara dengan baik. Latihannya gimana apa ini? Ini harus dipelihara ya. Berarti kalau begitu dengan catatan orang kita nggak bisa main dadu. Belum tentu. Nggak ada jarinya. Kakinya bisa main. Masuk ke dalam. Coba gimana? Ayo. Loh, kamu mau berapa? Ini berapa ini? Ini? Nah, satu. Iki rojo-rojo geblek iki ngajarin main. Ini kalau dikocok geluduk begini, ini Dua. Dua. Dua toh? Iya kan? Kalau nggak dikocok, ini berapa ini? Satu. Nah, 1. Kalau nggak dikocok, tetap 1. Ini rahasia ini. Ini kalau nggak dibuka, nggak kelihatan. Nah, Ya. Kalau enggak dikocok, nah, Tetap satu. tetap 1. Tapi kalau dikocok, Kalau dikocok, udah 4. berubah. Empat. Iya. Karena Karena ngocok. dikocok. Karena dikocok, ngocoknya 2 kali. Nah. Kalau dikocok terus, Muntok. Dikocok terus berbusa. Ya. makanya, nah, ini tangan main. Tangan yang tengah. Ini ya. Nah, Oh, gitu. Ini dipelihara dengan baik. Loh, dadunya hilang. Oh, anu aja. Pinjam kepalamu. Kepalamu. Dadunya hilang. Saya tahu dadu ini di mana. Di mana? Kamu tahu? Belum. Peraturan di kerajaan ini. Barang siapa yang menghilangkan dadu di hadapan raja, 1 tahun 6 bulan. ini loh ini. Berarti menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Kalau kamu ya tahu ya. Nah, Ya. Nah, Ini tadi yang coba. Sekarang coba. Sekarang Umpamain. ini. Kamu pasang. Ya. Aku bandarnya. Aman. Aku bandarnya. Nur buat kita main sama raja gak bakalan ada yang nangkep. Ya, Gusti, silakan. Ya. 6. Kocok. Nah, sip. 4. 3. berapa? Kita cuma Mulu terus 4. Ini berapa ini? 2. Ayo bayar Bayar, kamu. Bayar kamu. Ayo bayar. Bayar. Ayo main yuk. Ikut ya. Ya. Ayo main yuk. Makanya. Gusti, ngapunten. Sayang. Ayo main. Benar. Ayo, yo. Ada Ronaldo. Jadi kalau ini yang main itu tadi raja ngajarin ini loh. Jangan Gimana, berjudi. Jangan berjudi. Berjudi tidak membuat orang kaya. Ngerti? Boleh judi kalau nggak ada permaisuri. Nah, Ayo judi. Kan ada lagu yang mengatakan aku melarat karena Jupri. judi. Judi. Kang Mas, Kamu jangan panggil sayang. itu apa tadi? Ini anu duda. Dadu. Dadu sayang. Kalau nggak ada aku ya, mainnya judi sama mereka-mereka. Kang Mas kan raja. Masih bagus main judi daripada main perempuan ya. Iya kan? Jangan ngobong-ngobongi, provokator kamu. Ya kan itu masih mending ini kan iseng. Ya. Emangnya ini nggak perempuan? Bu. Biar nggak punya rambut semua perempuan ini, ngerti kamu? Ya. Ya. Sekarang begini, Tuan. Situ diurusin, saya tak ngurusin ini. ya. Salah. Kok ngurusin apa sih? Kok ngurusin apa? Ini tadi loh caranya ngopiok. Begini sayang. Pakai gini loh, Aku Pak. yang benar. Ayo. Ini tiga. Ya udah. Sana jangan ganggu. Saya terus terang saja, saya tidak bermain judi. Saya katakan kepada para abdi, 4 keluar dulu. 4. Kang Mas, Nah, Masalahnya 4. 4 ya. untuk itu. Kalau nggak boleh dulu. Dulu, ngabut. Nah, padahal yang keluar 5. Doro 5 Doro. Ah, gimana sih? 5 ngajarinnya. Aduh. Ini terus aku. Bandare ya iki lho bandare. Bandarnya datang. Adinda, Iya Kakanda, kenapa kau masuk ke taman sini? tadi saya mendapat kabar kalau Kakanda memanggil saya. Ada Oh, iya. gerangan apakah Kakanda? Oh iya. Lupa kalau aku manggil kamu tadi. Oh,
Jak main Bagaimana? dadu. Bagaimana pas Jak main dadu. Dadu ngawur aja. Yoker. Yoker. Kok yoker? Maksudku, bagaimana pasukanmu? Semuanya dalam keadaan siap siaga. Beri salam sama adikmu, adik iparmu. Beri salam. Aku curiga kamu itu laki-laki apa perempuan sih? Kalau begini Sama ya permaisuri perempuan. kok gitu loh. Udah bertahun-tahun. Tapi kalau dibuka ya gundul. Ini kan ya gondol. Jadi nek buka kayak belong ini rambutnya. Beri salam. Bagaimana keadaanmu? Saya dalam keadaan baik-baik saja Kakanda. Seluruh pasukan saya siap siaga, semua setia kepada Kakanda. Seandainya Kosalapura mendapat serangan dari prajurit lain negara. Kakanda tidak perlu khawatir. Hah. Saya menjadi barisan terdepan, akan melindungi Kakanda. Apalagi ya? Apalagi? Oh ya, minta tolong. Aku tadi berhutang pada Danupati. Tolong kamu ke ruangan uang Ke bank. Bang Kosalapura. Bang, Bang Jo. Bang Jo. Ke gudang uang itu loh. Bang Ya. Jo, depan ini lampu merah itu ya, abang sama hijau. Ambil uang sebanyak-banyaknya, berikan kepada Danupati. Aku tadi kalah dadu. Enggak, aku tadi kalah pacuan kuda. Tolong berikan sama dia. maaf Pak, Kakanda. Kita ini kan memerlukan kekayaan untuk kehidupan seluruh kerajaan, berikut juga rakyatnya. Bagaimana mungkin kalau seluruh kekayaan itu Kakanda mau berikan kepada Danupati? Ya, karena konsekuensi Konsekuensi. Iya, konsekuenku karena aku kalah itu taruhan kuda tadi. Terus terang saja. Udah nggak apa-apa. Ambillah. Kau tidak perlu nasihatin aku. Aku adalah kakakmu yang tertua dan aku adalah seorang raja. Iya sayang. Iya. Bukan begitu Kakanda. Mohon maaf kalau saya berkata yang kurang baik, tapi Kakanda ini adalah seorang raja. Tidak pantas kalau Kakanda memberi contoh kepada seluruh rakyat. Kakanda ini, maaf, suka bermain judi. Walaupun itu hanya sekedar hobi Kakanda. Tapi ini gara-gara kalian semua. Nah disitulah salah saya. Loh, saya bisa begini Jujur karena Gusti Prabu. Maju Kusumo. kok koyo-koyo nih. Kakang paten lo gender. Alah, kamu malah kayak tengkorak hidup. Tolong kalian jangan mempengaruhi Kakanda. Tidak, siapa yang berani sama rajanya kalau rajanya yang nggak mimpin? Maju Kusumo, kau bilang kalau aku tidak pantas melakukan hal ini. Tapi sebenarnya yang lebih tidak pantas adalah dirimu. Kau menasihatin aku di depan para abdiku dan di depan para permaisuriku. Hah? Maaf Kakanda, maksud hamba ini sangatlah baik. Kamu pergi, ambil uang dan berikan kepada Danupati. Ya. Baik. Jangan risau sayang. Ini untuk terakhir kalinya aku berjudi dan untuk terakhir kalinya aku... Sembah bakti Gusti Prabu. Paman, saya sangat terkejut sekali. Tidak seperti biasanya Paman menghadap di tempat yang kayak begini ini. Ini adalah taman. Betul. Tidak diizinkan orang lain masuk kemari kecuali ada izin dari diriku atau permaisuriku. Apa yang terjadi, Paman? Betul, Nggir, anak Prabu. Sri Matono. Kedatangan saya sebelumnya saya mohon maaf. Yang semestinya saya pangkat patih tidak diperbolehkan masuk ke dalam Kaputren. Ya. Tapi ini juga mengenai ketentraman kerajaan. Yang mana di luar dari kikis kerajaan anak Anggir Prabu Sri Matono ini kena pagebluk. Artinya banyak kawulo atau rakyat-rakyat kecil dari pertanian yang sakit pagi, sore mati. Kalau sakit sore, paginya meninggal. Mulai kapan kita kena ciledug gini? Loh kok ciledug? Pagebluk. Pagebluk. Wabah. Wabah. Wah, rojo kok goblok ini. Raja kamu kok. Enggak, aku gerundeng dewe. Aku budek kok orang krungu. Lah, saya bagaimanapun harus melaporkan masalah ini kepada Gusti Prabu. Ini atau mulai kapan? Sudah ada kira-kira 2 bulan. Kau sudah lama dengar ini permaisuriku atau kalian sudah mendengarnya? Belum, Gusti. Belum, Gusti. Habis mulai dengar. Saudara kita Belum. Ya, lah,
Itu sudah, belok. Sudah. Nah, sudah belok. Yang kena duluan ibuku. Loh, ibumu kenapa? Ibumu kenapa? Makan bakso mati. Makan bakso kok mati. Itu nih warken. Ora wong keloloten sak mangkoke kok. Itu bukan begeblok itu. Terus Paman Pate sebagai pate di kerajaan sini mestinya mengetahui bagaimana caranya kita untuk menyiasati yang telah terjadi ini. Ya. Saya sudah mendahului sebelum diperintah oleh Angger Prabu. Saya sudah memerintahkan Senopati Agul-Agul II untuk mencari pandeta atau resi supaya menangkal pagebluk yang ada di negeri. Kira-kira Hamba menghadap Sinun. Senopati, Senopati. Ya. Paman Pate, Ya. ini seorang resi yang dikatakan Paman Pate. Ya, ini karena saya mengambil inisiatif supaya untuk menenteramkan kerajaan, saya perintahkan Senopati II ini, Bastono dan Sakoro ini, untuk mencari resi yang bisa menangkal pagebluk tersebut. Begitu. Betul, Baginda. Karena mengganasnya wabah di Kosalapura, Nah. saya diperintah oleh Gusti Patih sampai ke puncak Merapi. Ya. Betul, Gusti. Betul. Untuk mencari resi Ya. yang apa? Gunung Merapi. Saya bukan dari Gunung Merapi. Ya, benar dari mana ini? Dari Gunung Merapi. Saya dari Pakem. Dari Pakem kan yo. Pakem itu bawahnya Merapi. Nah, Desa di sekitar Gunung Merapi. Iya, dari Gunung utara. Iya, wilayah Gunung Wilayah Merapi. kok, iya sama. Karena saya mendengar Sewu sakti ini. Sakti betul sakti. Ayo ini berapa? Ini apa? Wah, nggak tahu. Dadu. Ayo. Berapa? Dadu. Tebak berapa ayo? Dadu. Ya. Dadu betul. Betul ini dadu. Iya betul. Iya, Ayo berapa? Ayo. Coba kamu yang Nebak. nebak berapa ini? 3. Nah, 4 kan? Apa ini ya? Berarti sakti betul sakti. Mohon maaf Romo Semar. Mas Semar lu. Ampun, Resi. Baginda. Perkenalkan, saya Sri Madono. Saya- yang berkuasa di kerajaan sini dan ini permaisuriku. Oh, iya. Temanten baru nih sebenarnya. Hamba Resi Sokara dari Pakem, Sang Prabu. Mohon maaf. Kedatangan saya ini disuruh untuk menghilangkan pagebluk Hilangkan pagebluk. yang sekarang merajalela di kerajaan Kosalapura. Sang Baginda. Apa yang harus terjadi di sini? Dan Mungkin bagaimana penangkalnya, Bos? Sang Baginda lupa bahwa untuk kali ini Sang Baginda mendapat kutukan dari para dewa. Hah? Kutukan? Iya, Sang Prabu. Begitu, Regiono. Bisa kena kutukan tuh apa kesalahannya? Kutukan. Ya mungkin Sang Baginda ini sudah melupakan adat tradisi di kerajaan Kosalapura sini. Mungkin sajen-sajennya kurang ini. Mungkin. Atau tumbal-tumbal itu kurang. Permaisuriku. Ya, sudah Aku lupa. perintahkan kau untuk menyiapkan sajen-sajen dengan para emban ini. Apa yang kau lakukan? Emang ada yang kurang? Sudah semua kok. Tidak ada yang terlupakan. Sudah tidak ada yang terlupakan, Bapak. Masalahnya bukan Apa? Yang satu apa? Sajen sembelian. Ya apa? Apa yang sebenarnya? Olah apa aku disembelih? masalahnya bukan karena sajen Sang Baginda, tapi masalahnya untuk menghilangkan bencana ini harus diberi syarat. Nah, syarat. Ya. Iya, Aku betul. sebagai seorang raja, saya rasa sudah adil. Semua poro kawulo untuk sandang pangan sudah aku cukupi. Bahkan tahun yang lalu THR juga sudah saya keluarkan walaupun tidak merata. Tapi bukan masalah kekuasaan untuk memberikan hadiah ataupun lain-lainnya Sang Baginda. Ini masalahnya merupakan suatu syarat harus ada bunga atau Padma Mahalaya. Padma Mahalaya. Iya. Permaisuriku, kamu tahu Padma Mahalaya itu apa? Nggak tahu. Mungkin Gusti Putri Probowari juga tidak mengerti. Patma saya nggak tahu kalau Patma. Kalau Patko saya tahu. Apa itu? Patroli kota.
Ini syarat negara. Syarat negara ya. Padma itu bunga. Oh, Padma kembang ya. Mahalaya itu namanya. Oh, bukan Padma 4 sama 5 gitu? Bukan. Oh, dadu lagi. Asalnya bunga Padmalaya itu dari puncak Gunung Dupara, Sang Prabu. Gunung Dupara. Gunung Dupara. Kalau begitu, perkenankan saya akan mencari bunga tersebut untuk tumbal negara ini. Tuh, berangkat Paman Patih. Mohon ampun. Hamba matur yang mencari harus yang sudah mempunyai tongkat ringin kurung sakembaran itu. Berarti seorang raja. Tidak boleh Gusti Patih. Tidak boleh saya. Kalau diwakilkan Sentono Projo juga nggak boleh. Tidak akan diterima oleh Harus sinuwun Prabu. Ya. Harus sinuwun. Bopo Resi sudah mendengar sendiri bahwa aku dengan permaisuriku ini adalah pengantin baru. Bulan maduku pun juga belum puas. Baru aku laksanakan hanya beberapa kali saja. Sekarang aku harus meninggalkan permaisuriku yang cantik ini. Masalahnya cinta dan kewajiban harus terpisahkan lebih dulu. Memang ini pilihan yang sulit sih. Demi rakyat. Dan kawula. Kalau aku nggak berangkat berarti negara Hancur Gusti. Hancur. Kang Mas, jangan lama-lama ya. Enggak. Ingin. Aduh. Ayo tangan cekiri terus. Arek iki ono kancane usaha. Bojomu nonton lho. Apa ya? Enggak. Mas, aku nggak mau ditinggal. Permaisuriku, percayalah. Kepergianku ini bukan sengaja meninggalkan dirimu, tapi ini adalah tugas. Kau dengar sendiri, seandainya aku tidak pergi meninggalkan, kerajaan ini akan hancur untuk mendapatkan Padma Mahalaya itu tadi. Sebentar kok. Yuk. Balik. Uduk. Letak. Ambil tali kan. Ya. Ntar malam aku gimana? Tak wakilin. Iblis. Maksudnya saya jaga. Percayalah sayang. Janganlah kepergianku ini kau sesali. Hanya doa restumu yang aku minta. Supaya semangatku berkorban untuk mendapatkan Padma Mahalaya itu. Percaya sayang. Senyumlah. Aku pergi ya sayang. Hati-hati ya, Mas. Sampai 9 kali. Hanya untuk mendapatkan Padma Mahalaya itu, terpaksa aku tinggalkan dirimu. Sebenarnya aku tidak tega sayang. Turun jauh. Kang Mas bener ya, jangan lama-lama. Oke, aku pergi sayang. Ya, hati-hati. Paman Patih, titip. Gusti Prabu. Iya. Jangan Pergi sendiri kan aku. Jangan. bersedih, Gusti. Karena asiknya ini tadi hampir lupa untuk menjaga kewibawaan Gusti Prabu. Begini, Ger. Aku akan membawakan Senopati II ini untuk mengikuti mencari bunga Padma Mahalaya. Padma Mahalaya. Oh, aku pergi sayang ya. Sebentar kok ya. Dari Pakem segala itu loh. Terus balik lagi. Kan asal saya dari Pakem. Iya, tapi Gunung Merapi, kamu di bawahnya Gunung Merapi. Iya, tapi Malah kan bilang di Pakem itu gimana? desa saya kan Pakem, Doropati. Wah, saya tadi juga takut loh. Seandainya saya ketahuan bukan resi, pasti saya akan dihukum, Doro. Dengan sendirinya mesti ketahuan. Untung nih tadi saya bisa merekayasa supaya anak Prabu tadi tidak mengetahui kalau kamu itu sebenarnya bukan. Paman, Betul, Jam. Mamat, Gusti, Apa, Ger? kok denger-denger ini ya tadi kayaknya kamu jangan bisik-bisik. tadi ngomong apa sama Resi ini? Sebenarnya ini bukan resi. Tuh kan, saya tadi udah curiga kalau dia itu Semar. Ini Semar. Semar iya toh, kowe. Semar, Ya bukan iya. Semar. Resi. Ini bukan resi, bukan siapa-siapa. Resi gadungan. Ini gadungan ini rekayasanya pamanmu. Ini ada Saya apa? Ada Orang Ada udang di balik batu ini. bukan di batu aja, udang di balik Dirempah ya? ember. Kenapa Paman kayak begini? Iya, ini kok. Ger, anak manis keponakanku. Selama berdirinya kerajaan tersebut, aku sudah menginginkan tahta kerajaan ini. Tapi tidak terlaksana setelah kakakku meninggal. Dan tahta diberikan pada anaknya,
tak lain adalah keponakanku, Sri Madono. Dan kamu menjadi istrinya, sebenarnya sudah lama aku ingin melamarmu, akan aku dapatkan anakku, Danupati. Maka sekarang ini aku rekayasa supaya suamimu ya keponakanmu itu, keponakanku itu mati di jalan, kamu mendapatkan anakku. Jahat sekali serakah. Kakanda, ada apa kamu? Lain kali lah. Ada apa? Dia membohongi kakakku. Loh, Madukusumo. Kenapa? Pati? Kamu kok datang ke sini? Dia sebenarnya ingin menjadi raja di sini sudah lama. Dia membohongi suamiku, Madukusumo. Dia ingin membunuh. Iya, dia yang merekayasa Mohon semua. maaf, Paman Pati. Iya, Gir. Ada apa ini sebenarnya? Ada cerita. Memang aku yang merekayasa. Saudaramu tua, Sri Madono, aku perintahkan meninggalkan tahta. Akan aku duduki tahta tersebut. Dan istrinya, Mbak Yumu, akan aku kawinkan kepada anakku, Danupati. Bagaimana sih udah punya suami? Kakang Danupati, baru saja kita bertemu dan aku memberikan sejumlah uang kepada Kakang. Tapi sepertinya kalian semua ini bersekongkol makan jengkol. Iya. Makanya bau semua ya. Madukusumo, kamu dasar goblok. Kebaikanku terhadapmu dan keluarga kerajaan ada maksudnya. Ya ini maksudnya. Romo Prabu ingin merebut kekuasaan dan aku ingin mengawini Kakang Mbok Pramesu. Tahu? Maaf, kalian semua tidak bisa melaksanakan niat kalian itu. Karena aku telah berjanji kepada Kakanda untuk menjaga Kakang Bo ini. Jadi kalian tidak akan mungkin untuk bisa melaksanakan niat jahat kalian. Kekuatanmu apa, kan? Saya sendiri. Jangan. Ini tanggung jawabnya orang tua. Aku yang menikahkan kamu. Tenang. Saya percaya dengan kesaktian Romo. Minggir. Dijaga prajurit. Maaf, Paman Pati. Paman Pati sudah keterlaluan. Mari, kita bertarung. Sudahlah, kamu harus ikut aja perintahku. Saya percaya dengan kesaktian Kanjeng Romo. Dia makan. Dikepung ini kok. Lupa Gusti. Yang dikepung yang cantik, jangan yang ember-ember. Ya, Danupati. Iya, Romo. Sekarang keadaan di dalam taman sini aku serahkan pada kamu. Bagaimana caranya kamu mengerimuk calon istrimu? Merayu maksud Romo. Probowari. Ya, Ya, baik Romo. Ya? Itu urusan saya. silakan. Perkenalkan saya Danupati Anapati yang Minulyo. Probowari. Mbok jangan. Kan kamu. Ini momongan saya. aja nggak apa-apa. Kamu suruh anu Probowari ke malah kucingnya. Lah itu yang nyosor duluan Romo. Ayo, Probowari. beras. Beras. Minggir kamu. Saya aja Ini kan udah punya momongan suami. saya. Wah, dipateni ngono. Hah? Kasihan kan. Maju.
bisa lupa? Apanya? Dulu kita masih jadi manusia itu nari apa aja bisa ya. Sekarang jadi roh kok malah nggak bisa nari. Sebetulnya bisa. Bisa? Sebetulnya bisa. Kita mengembalikan angan-angan dulu ya. Harus. Kalau tidak mengembalikan angan-angan, justru itulah yang menjadikan kelupaan. Untuk itu harus angan-angannya dikembalikan. Si angan-angan. Kalau tidak dikembalikan, tidak mungkin bisa kembali. Karena sudah hilang. Makanya harus kembali dan harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, nggak bisa akan kembali. Harus diingat-ingat supaya bisa kembali. Malah ngomongnya bulet nggak karuan. Goblok. Bahasanya roh itu ya begini. Nabat simbol di sini. Kuwi lak waktu kowe ngangslupi bojomu dhisik. Ya ora kok saya ngangslupi istri saya. Memang begini kehidupan roh atau sukma. Roh halus. Roh halus itu mesti anaknya Rohana. Bapaknya Rohimin. Ponakane roh hati. Nek melu kuwis ning roh Nek halus. kowe roh jahat, nek kowe. Ora toh. Ora ya. Kita itu termasuk masih diberi ampunan loh. Roh itu masih bisa menyebut kita. Iya. Loh iya loh. Lah arep sapa? Tidak perseorangan. Kalau kita itu kan lebih dari satu. Apa perlu kita apa kami? Kami. Padha wae. Lain. Kalau kita itu punya pel, kalau kami itu punya Sumpah Pemuda. Kami adalah putra-putri Indonesia loh. Kalau kita itu adalah pel. Kalau sekarang ya enggak putra-putri. Kami adalah roh-roh di sini. Nah, dengan ini menyatakan bahwa roh di sini harus selalu guyub dan rukun. Apa sebabnya kok kita di sini? Loh, harusnya kan tempat roh tidak di sini. Kenapa kok di sini? Sesuai dengan sumpah. Sumpah kita. Kita kan dulu waktu hidup bersumpah dunia akhirat lah. Kita dunia mengabdi. Akhirat kita mengabdi kepada Yang Sinuwun. Walaupun ini. Ya. Terus walaupun piye? Walaupun tidak ini toh. Kamu tuh mau ngomong apa? Saya aja kalau sudah sampai walaupun terusnya lupa loh. Aja nggak walaupun ya. Pakai nggak apa-apa, wong itu bahasa keseharian. Lupa kok kalau punya walaupun itu terus lainnya lupa. Harus disambung walaupun saya lupa. Nanti ingat lagi, kembali ingatannya. Udah kelihatan ini di sini. Kembali kepada sumpah kita. Walaupun ya. Ini apa? Walaupun kita sama-sama. Walaupun baru satu. Kok baru satu iki apa? Lah nek iki bisa nyambung, nek iki bisa nyambung. Kalau yang lain nggak bisa nyambung. Oh iki lah. Ya. Walaupun baru satu, kenapa yang lain kok tidak? Loh kan ini. Sekarang Sang Prabu sudah meninggal. Sudah. Tapi karena kesetiaan kita, walaupun jadi roh, kita tetap mengabdi. Tetap. Ya kan begitu. Nah, supaya jelas. Sang Prabu Badradata itu memang sangat bijaksana. Sehingga kita sangat antusias sekali selalu mengikuti beliau. Walaupun beliau sudah wafat, tapi kita tetap setia menemani beliau. Dan kita menunggu di Senarayanya. Nunggu di di Senayan kuwi manukmu kuwi sing diresiki. Ora iki lho. Ya apa buat sing nggo ngaso ki lho. Semayaman. Itu semayaman ki nek lanang karo wedok. Kuwi semayan. Oh. Saya ini loh untuk pesarayan itu kan semayam. Itu kan pesarayan. Kok kamu bisa nebak itu kamu? Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa semayan itu tadi. Iya, semayan itu bahasa Jawa. Ingat kelakuannya waktu masih hidup sering gitu dia. Loh. Ini nih, dapat sajen nih. Oh, ini sajen. Wah, lagi dapat sajen. Loh iya. Sajen sate apa garing tinggal pilih. Taruh layar, Mbok. Ayo, Mas. Ayo. Ya,
Ngopo? Kowe kuwi ngopo? Mengapa kamu? Hah? Sesukan. Kasukan. Aku dan kamu sekalian ini sudah sama-sama jadi arwah. Iya. Ya, makanya. Tapi apa salahnya kalau saya tuh menghormati Sinuwun? Saya dihormati itu ya tidak apa-apa. Tapi sekarang ini aku dan kamu sekalian ini sama, jadi roh, jadi arwah. Ya, tapi kok bedanya? Pengabdian saya tulus, murni dan konsekuen Sang Prabu. Jadi walaupun kita sudah jadi arwah, tapi saya tetap menghormat kepada Sang Prabu. Tapi karena kamu menjadi arwah ini malah salah. Malah salah. Kok salah? Oh iya. Karena begini Timbul, Aris dan Marwoto. Saya persalahkan karena tidak ada yang mengingatkan anakku Sri Madana. Nah, tapi bagaimana Sinuwun? Karena saya kan sudah menjadi arwah. Karena kesetiaan saya walaupun penjenengan di sini, saya tetap menunggu. Kan dharmanya beda-beda Sinuwun. Aku mati, kamu nyusul mati. Iya, karena saya bakti dengan Sinuwun. Ya, tapi bendaramu Sri Madana tidak ada yang memperingatkan. Diperingatkan apa? Loh, bagaimana kamu itu? Kenapa? Kerajaan Kosalapura sekarang rusak. Loh, hampir berbahaya dari kelestariannya. Samutnya? Apa? Apa? Maksud samut. Oh, maksud. Kuwi lak menungsa, nek roh samut. Tapi kalau matur di depan Sang Prabu jangan sampai set keplek. Apa set keplek? Kepleset. Kepleset kok set. Ku nek menungsa iki roh ya ben. Ya yang dimaksud rusak itu membahayakan yang bagaimana? Karena anakku khilaf. Yang disebabkan khilaf, besarnya kerajaan, tingginya kewibawaan. Coba, dan melimpah ruah kekayaan harta benda di kerajaan. Sampai lupa daratan anakku, Sri Madana. Oh. Ya, tapi mana mungkin Sinuwun kalau saya harus memperingatkan karena kita sudah menjadi roh. Entar saya peringatkan malah gero-gero nanti. Ini harus berdharma lagi kamu sebagai abdiku ya. Kamu harus memperingatkan anakku dengan jalan dharma penitisan. Maksudnya? Menitis. Menitis? Menitis kepada orang lain gitu. Oh, kalau orang masih belum bisa dipercaya karena masih dipilih-pilih sama anak. Tapi kalau Timbul, Aris dan Marwoto menitis kepada binatang ini yang menunggu candi Mayangga ini, menitis kepada kera-kera ini. Nanti kalau sudah menitis, kera ini kan bisa berbicara seperti kamu. Tapi apakah tidak salah Sinuwun? Kalau sekarang saya menitis di kera umpamanya, kemudian bicara, apakah itu nanti malah ya dia anggap mokal, dipercaya sama? Ya karena aneh ini nanti sing seneng iki sing seneng. Nah aku rasa nitis kuwi apa ta nganggo ireng-ireng persis nak aku. Arep nek ngono to kowe? Ora. Maksudnya Sinuwun ndak begitu. Maksudnya kamu nitis di kera itu supaya kelihatan. Iya, karena sebagai anak. Soalnya kalau nitis manusia, putra ingkang Sinuwun ini sudah menjadi seorang raja. Jadi kalau memberi saran wujud sama-sama manusia, sang raja mesti memilih, pantaskah dia itu memberi saran saya. Tapi kalau binatang bisa berbicara, itu kan aneh. Jadi mesti didengerin. Ngono lho. Sing seneng kowe engko nek wis nitis ngene kowe mulih ning bojomu lah isih. Kowe nitis kethek to mulih ning bojomu. Bojoku wis dipek bapakmu emang. Bapakku nitis. Bagaimana Timbul, Aris dan Marwoto? Ya kalau itu Sagukan, memang toh? salah satu cara terbaik untuk mengingatkan Ya. putra penjenengan ya. Sanggup. Kita tetap sanggup. Sanggup. Sekarang dharma penitisan. Coba dilaksanakan. Ini yang kira-kira yang Ya. Pilih kethek sing. Aku golek kethek sing bagus ora ono iki. Wah, kae. Kene, iput, kene. Apa iki gelo sing dipepek? Ini nggih. Saya mau izin
Sinuwun, Hati-hati ya. mohon doa restu sinuwun. Ya. Ayo sana. Jailah. Aku benar-benar tidak berguna. Romo, aku minta maaf Romo. Aku tidak berhasil untuk mempertahankan kerajaan. Maafkan aku Romo. Madu Kusumo. Dengarkan baik-baik. Romo, Aku ayahandamu. Romo, Madu Kusumo. Kembalilah ke kerajaan Kosalapura. Temui prajurit yang masih setia kepadamu dan setia kepada kakakmu Raja Srimadana. Setelah berkumpul, bangkitkan semangatnya. Rebut kembali kerajaan Kosalapura. Sekarang kanankan apa yang aku perintahkan kepadamu, Madu Kusumo. Nggih Romo, saya akan melaksanakan apa yang menjadi amanat Romo. Saya akan segera kembali ke keraton untuk mempersiapkan pasukan dan menjemput Kakang. Laksanakan. Saya mohon pamit Romo. Jaya anak. mudeng kowe nek perkara lagu campursari kowe ra menang karo aku. Kalah karo Belong. Pengen lagu rock?
lagune kok turu kuburan barang lho. Lagu Jawa. Kuwi lagu Jawa asli. Lagu Karangane Mbah Ranto. Ranto sapa? Kamu bisa di Gudel. Judulnya Joko Lelor. Joko Lelor. Joko Lelor kemul sarung ngetan ngulon ra katokan. Ra katokan utumu ngono. Ngetan ngulon ora karuan. Lah iya nek ra karuan perkara ora katokan kuwi. Sarung. Nah, Nyetan ngulon ra karuan. ayo baleni. Lelur Kemul sarung. Ngawar ngetan. Ya. Wale. Ngetan ngulon Ngetan ngulon ra katokan. ra karuan. Ra karuan. Dasar bocah rondo gemblung. Arep mati eling bancaan. Dadi arep mati wedi. Mati eling bancaan. Iku bahasa apa bancaan? Bancaan Iya. sekolah kok. Jangan sok gaya. Lho bukan sok gaya. Sok kemaki. Di Indonesia Bancane kan kaya nek mbokmu mati terus dibancaki ngono kae lho. Hah? Mbokku sih ono, cuma Loh, macam. isih? Oh. Ah. Nek pakmu wis gak ono. Lho, Parman ije. Oh. Parman Pak iki Jumadi. Pakku tes ijen. Ngono ono. Pakmu dirembung semut. Tak lagu Campur Sari ra menang sama Bilong. Nek lagu dangdut aku percaya karo. Aku kalah. Ayo lagu Campur Sari kamu bisa enggak? Campur sari apa? Campur aduk kamu bisa, campur sari enggak bisa. Lagu Didi Kempot. Ini kembang lagunya stasiun balapan. Stasiun balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan. Kowe kaya asu. Loh, Sorry. Stasiun Neng balapan. stasiun balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan. Kowe kaya asu. Keliru. Kowe karo aku. Oh, aku enggak ikut. Aku enggak ikut. Hei, itu saire dudu iku. Kamu enggak didengerin sih kamu. Stasiun balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan. Kowe kaya asu. Kowe karo aku. Aku enggak ikut. Ora ikut lah. Subroto. Kakang Pati. Nggo beberan dadu ra. Wah, lompon insap kok. Niki netepi kewajiban. Mulane kuwi tak takoni, nek kowe nggo beberan dadu kowe bakal tak seneni. Subroto. Bang, sekarang jadi berbalik. Kowe kok bolak-balik Subroto iki nyapa to? Ada apa ini? Ceritanya kan buat terus Ramen. sandiwara ketoprak. Seandainya nanti ada ulang tahun. Ulang tahun. Oh, kamu mau mendirikan ketoprak sendiri? Loh, Enggak. jangan salah paham. Mau keluar dari ketoprak humor kamu? Iya. Ini daripada aku ajur karena anak dua ini. Ini latihan buat tanggal 25 nanti. Oh, Ya, syukuran. kita sudah nyampe di Gunung Drupada. Maaf, salah. Duporo. Duporo goblok kowe. Duporo. Tadi Bapak bilang Bapakmu apa piye? Bapak, apa? Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, walah angel rek. Aku iki ratu bukan kepala personalia. Kok Kanjeng bapak ini Ratu. piye? Ratu ki Kelingan wedo. goblok kowe. Sinuwun Ini Prabu. raja, Gusti Prabu Sinuwun Prabu. Kok Wah. bapak? Ora kawin karo mbokmu. Kene muni bapak klaru malah kene melu-melu, Mas. Hei. Sinuwun Prabu. Aku marahi ketut kowe kuwi lho. Malah Mas. Sinuwun Prabu malah ratu ki wedok goblok ya. Oh, Ora sopan. Aku urung melu ngeplaki kowe wis sakne aku. Mesake. Pancen kula sedelokar anggo tumbal to niki critane. Ora apa-apa, Long. Mboten apa-apa. Aku rela berkorban. Oh, tenan. Wah, Ayo untuk- keplaki. Ayo keplaki. kene. Ayo sisan yo. Rambutnya kok diambil? Kalau mau makan buah, ini buah melon. Mangan semene melone ora lambene ra molo-molo piye. Iki nek rambutan apa nek salak piro iki? Salak pitu iki. Kowe rasa geger. Kita Kowe milih sudah iki apa iki nyampe kowe? di Alah, aku sini. gede padha. Subroto. Ngalah. Botok. Bagaimana Mencari Patmo Mahalaya. Mahalaya? Baru terdengar pertama ini di telingaku. Apa bentuknya Patmo Mahalaya itu? Paman Senopati tahu? Apa bentuknya Patmo Mahalaya itu? Belum, yang jelas belum. Ndoro sendiri tahu nggak? Loh,
kalau Patmo Moholoyo itu, aku belum tahu. Belum tahu? Belum. Gusti Senopati? Belum. Sampean? Belum. Weh, Kamu goblok kabeh. Nah, itu berarti Tapi kamu ini harapan ini, harapan. Patmo Moholoyo ora ngerti. Hadiah besar akan aku berikan pada dirimu. Ngerti. Kalau kau sampai bisa menunjukkan Patmo Moholoyo. Patmo Moholoyo sampean ora ngerti kabeh. Ngerti ora? Kowe. Roma. Subroto. Alah lambene. Kamu tahu apa enggak? Angsiluun, walaupun kita semua belum tahu, saya mohon dengan sangat sesusah apapun kita harus mencari Patma Mahalaya. Karena itu untuk kepentingan negara. Apalagi caranya Sinuwun Prabu. karena kita sudah terlalu jauh. Sekarang, tolong jangan jauh-jauh dari diriku. Ini di tengah hutan. Ya, kalian harus jaga. Aku mau istirahat di sini. Oh, silakan Sinuwun. Bagi tugas, Ya. Sinuwun Prabu beristirahat karena penat. Kami-kami yang menjaga, kalian cari air atau buah untuk persediaan makanan dan minuman. Lah kok betapa kok makan? Enggak perjalanan Untuk Pak. nanti Oh, kita cari jalanan. Kamu ke sana, kamu cari buah. Kamu ke sana, cari air. Kamu? Hah? Kamu? Aku menunggu. Orang tiga ini Senopati, disuruh. tolong dijaga. Siap. Aku mau istirahat. Siap. Dan memohon pada yang kuasa mudah-mudahan ditemukan Patma Mahalaya secepatnya. Baik, Sinuwun. Ya. Udah nggak ada orang. Terus, apa yang saya tahu? Agak belok kan. Kita berdua. Ayo, bersama-sama. Sendiri kenapa saya yang jaga sekitarnya, kamu yang langsung menikam. Jaga ya. Diawasi 3 orang itu. Bareng. Iya. Itu bukan kera, itu kata. Semua sih. Hadapnya. Ini aneh. Kejadian yang aneh. Ini Aneh. Kita yang sebangsa binatang saja tahu kebencian, Apa kebencian? tahu kebaikan. Kebaikan. Itu manusia-manusia malah tidak mengerti kebaikan. Makanya saya lebih baik jadi binatang daripada jadi manusia. Sekarang bayangin. Bayangin aja. Coba. Jokowi. Sekarang bayangin aja. Gimana? Seorang raja baru diangkat jadi raja, tapi karena puas dengan kekayaannya, lupa daratan, lupa dharmanya. Apa sih? Petan. Ini kamu itu ngomong saya dengarin kok. Petan. Kalau kan ada itu ya. Kan dulu manusia itu pada membaca Weda yang kelima. Weda kelima itu artinya? Weda kelima itu ajaran kebaikan
yang namanya Wiracarita. Itu dulu kan ada raja yang namanya Punto. Oh, Raja Amarta. Nah, Ingat aku Raja Amarta. Oh, Sami Aji itu. nah, Sami Aji. ora umur toh? Loh, kok ora umur? Sami Aji Raja Amarta loh. Istrinya Drupadi ya? Puntadewa. Itu namanya kan Puntadewa, juga Sami Aji. Itu kan dulu juga seneng judi. Judi. Karena judi bukan untuk merugikan orang lain. Katanya. Tapi perlakuan judi itu sudah salah. Ini salah orang itu istrinya dibuat Maka taruhan, istrinya buat taruhan. Akhirnya apa? Kalau seneng judi, seneng madat, itu akhirnya cuman kesengsaraan. Bukan cuman kehilangan harta benda, bukan kehilangan kerajaan, tapi justru kehilangan kemanusiaannya. Wah, ya itu justru. Terus hidupnya sengsara. Ini raja ini. Iya, ini juga seneng judi toh. Kehilangan kemanusiaannya. Sedikit kok, senengnya sedikit. Sekarang itu justru banyak perilaku hewan yang diadopsi oleh tingkah laku manusia. Nah, ya sering kehilangan kemanusiaannya. Ya mentang-mentang punya harta banyak sehingga tidak memperhatikan kehidupan rakyat yang sekarang sudah sengsara. Berubah ya. Nah, petan. Orang yang kena makra itu ya kan mesti gini lihat dulu. Tapi enggak gitu. Apa? Terus sekarang ada lagi kita yang bangsa binatang termasuk golongan monyet. Iya. Itu ada dewanya si Anoman. Iya. Itu kesetiaannya terhadap lahir terus batin. Itu setia kepada Sri Rama. Iya. Dia bekerja tidak untuk sendiri. Apalagi itu adik Raja Alengka itu Bibisana. Itu kan biarpun dia itu saudara, punya kekayaan, punya kedudukan, tapi terpaksa harus melarikan diri ikut Sri Rama. Sebab menegakkan kebenaran. Dia nah, tahu. Yang dua ini? Enggak tahu. Senopati itu. Ini malah mau membunuh coba. Justru dia itu perilakunya lebih rendah daripada anjing. Kok gitu? Anjing saja yang diberi makan oleh orang memberi makan itu dia mampu menjaga rumah. Kalau ada orang jahat dia menggonggong. Lah ini udah diberi makan, diberi kedudukan, kok mau menikam dari belakang. Ampun Sinuwun, ampun Sinuwun. Dikatakan oleh ketiga pilot ini tadi. Keras Sinuwun. Ini keras Sinuwun. Keras. Kenapa pilot pesawat tuh? Pilot dia belum tahu bahwa kita itu dari Eskimo itu belum. Sekarang kita kalau sudah selesai ada tugas satu lagi. Ayo, nyok kita berangkat nyok. Alah kesel. Maaf Sinuwun, dari perkataan Sinuwun bahwa Sinuwun juga mendengar apa yang dibicarakan kera-kera tadi Sinuwun. Semua itu cocok Sinuwun. Benar 3 semua. ekor kera tadi berbicara tentang kelakuanmu. Iya Sinuwun. Juga kelakuanku. Iya Sinuwun. Jadi kalian berdua mau membunuhku. Apa dasarnya? Hah? Atas dasar apa? Aku adalah seorang raja. Di sini aja Sinuwun. Aku percayai kau berikan jabatan kau sebagai senopati untuk menjaga diriku. Tapi kenyataannya kau mau menikam dari belakang. Sekali lagi mohon maaf. Apa yang akan saya lakukan tadi atas perintah Gusti Patih Wirudata. Betul Sinuwun. Gusti Patih Wirudata yang Jadi perintahnya Paman Patih Wirudata? Iya, betul. Dasarnya apa mau menyingkirkan diriku? Ya. Dengan jelas Gusti Patih Wirudata menghendaki kedudukan di Kosalapura. Dan lagi menginginkan Gusti Prabu harus mati di tangan saya. Baik, aku ampuni. Sudah berdirilah kalian. Dan aku juga bukan orang baik-baik. Sedangkan aku sendiri masih belajar untuk berkuasa di Kosalapura. Dengan pembicaraannya ketiga kera tadi, aku sudah mulai hari ini bersumpah untuk merubah sifat dan watakku yang tidak baik.
Sebab apa? Kalau aku terus-menerus bertindak dengan kemauanku sendiri sebagai raja yang begitu, pasti kalian juga akan membunuhku atau orang lain yang akan membunuh. Tapi saya percaya bahwa Sinuhun Prabu adalah orang yang paling bijaksana di Kosalap. Loh, aku penjudi. Aku pemabuk. Itu karena lingkungan. Dan Sinuhun Prabu baru saja menggantikan Ratu Sepuh yang barusan meninggal. Satu lagi. Tahan dia! Tahan! Pegang. Kakang baik-baik saja. Baik-baik saja, Bang. Lepaskan. Tapi dia Paman berkhianat. Patih. Gusti Sinuhun, Iya. kenapa harus dilepas? Ini adalah separatis, ini adalah pemberontak. Paman Patih, saya sudah tahu bahwa kedua orang ini adalah utusannya Paman Patih untuk menggagalkan atau untuk merebut kekuasaan di Kota Lapura. Yongking kawibawan, Betul, Paman. Tapi mengapa harus dimaafkan, Kanjeng Sinuhun? Saya juga seorang raja yang tidak baik. Saya mengoreksi diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang pemabuk dan penjudi. Tapi sekarang Sinuhun adalah raja, sesembahan semua. Mengapa sedangkan berdiri bersama-sama dengan pemberontak ini aja sudah tidak level, Gusti? Apakah Paman Patih, Wiru, Patih Dalem? ya? Apakah Paman Patih sudah mengetahui semuanya? Iya. Betul? Iya. Paman, saya bersumpah, hari ini saya akan merubah sifat-sifat saya. Kemungkinan, kalau saya harus bertindak begini terus, saya akan celaka dibunuh oleh rakyat saya sendiri. Itulah, kelemahan itu kadang-kadang bisa mencelakakan diri. Dia memang emas, tapi harus punya suatu siasat dan teori atau strategi supaya kewibawaan Kanjeng Sinuhun ini tetap ada. Menurut Paman Patih bagaimana? Pangeran Dimas? Madukusumo mungkin punya satu sikap. Ini adalah seorang pangeran adik daripada Kanjeng Sinuhun. Aku membutuhkan saranmu, Dimas. Terima kasih atas perhatianmu. Dan apa yang sekarang yang terjadi? Bukankah Dimas sudah tahu kalau aku meninggalkan keraton itu hanya untuk mencari Padma Mahalaya? Agar kerajaan Kosalapura... Maaf, kalau mengenai Padma Mahalaya, saya yang tahu persis bahwa itu rekayasa dari Resi Gadungan yang saya aturkan, Sinuhun. Lalu Resi itu siapa? Siapa yang bikin rekayasa? Lepaskan, tolong dilepaskan. Itu juga semua rekayasa dari Gusti Patih Wirudata. Itu hanya kawula sih. Saya temukan dia di Terminal Joyoboyo waktu itu. Terminal? Iya, di dekat pasar. Pendopo. Iya. Dia adalah orang biasa. Ini Senopati apa Calo toh? Enggak ya, saya Kamu ini tertawa kok guyang-guyu. Jangan tertawa seperti Amroji saja kamu. Mesam-mesam. Ampun Gusti Patih, ampun. Tapi saya sadar ingin memaparkan segala rahasia yang ada atau ambisinya Gusti Patih Wirudata. Betul-betul bahwa beliau ingin berontak, ingin mencelakakan Sang Prabu dengan dalih menyingkirkan dan saya disuruh membunuh. Enggak. Tapi saat ini saya betul-betul sadar dan rela menerima hukuman apapun, Sinuhun. Ditambah lagi Kakang Mas, ternyata Paman Patih ingin menikahkan Kang Bo Permaisuri dengan Danupati. Hah? Betul ini Paman Patih? Informasi ini adalah akurat dan terpercaya. Tapi kenapa kok baru kali ini Paman Patih melaporkan pada saya? Kalau waktu itu saya mengatakan, mungkin waktu itu Kanjeng Sinuhun dalam keadaan tidak akan mempercayai siapapun kecuali daripada si Warutomo itu tadi. Wirudoto. Latihannya tadi Wirudoto. Wirudoto. Iya. Ya, Paman Patih. Ini mumpung belum terjadi. Sekarang kita harus kembali ke kerajaan, kita rebut lagi sebelum Paman Patih Wirudoto itu Itulah. Kalian menjadi saksinya, biar rakyat yang mengadili. Saya siap menjadi saksi. Ayo. Patih, ayo, serang kerajaan. Ayo, ayo. Galak amat. Ini hari terakhir kamu memberi jawaban kepadaku. Sudah 7 hari ini kamu belum menjawab mau apa tidak menjadi permaisuri. Saya peristri. Tidak, saya tidak mau. Loh, kekuranganku apa? Sebentar lagi aku jadi raja, masih muda, belum punya istri. Biasanya orang bagus itu rakus. Tapi ini mempunyai tujuan.
Terus ulang tiba. Suamiku masih hidup. Bagaimana suamimu masih hidup? Ketahuilah, Senopati berdua itu tidak menjaga keselamatan suamimu, tapi justru untuk membunuh suamimu. Sekarang suamimu sudah tinggal nama, sekarang menjadi istriku ya. Kenapa? Tuh tanya aja monyet. Bokong. Bohong. Kalau saya, walaupun monyet sudah tua, tapi kalau memang perempuan itu sudah punya suami, buat apa? Kok kayak nggak ada perempuan lain? Kaya jagat iki nek saka. Kita harus bertahan dong. Walaupun tua kaya jagat iki sak kathok kolor. Gak usah ngapain yang golek. Bojong kelor. Nih itu kalau manusia. Bojong kelor. Ini aneh, monyet bisa bicara dan mempengaruhi permaisuri untuk tidak mau denganku. Privat. Aku kan cuma cerita. Terserah, mau diikuti ya terserah, enggak ya terserah, itu kan asasi. Dan lagi kita kan monyet kuliahan ya. Iya. Jangankan bahasa Indonesia, mau minta English conversation aja kita siap. Tapi ceritamu itu membuyarkan angan-anganku untuk bisa memperistri permaisuri ini. Orang seduli. Orang seduli. Mumpung aku belum marah. Silakan, mau marah silakan. Asal jangan kau putuskan cintamu. Aku ngurusi ketek-ketek ini jadi ketek tenan. Pergi nggak? Kamu pergi nggak dari tempat ini? No way. Kalau saya pergi dari sini nggak dapat bayar. No way. Maksudnya jangan mempengaruhi permaisuri. Aku nggak mempengaruhi, aku cerita sama adik-adikku ini. Adapun dia itu mendengarkan itu kan karena dia punya telinga. Yang jelas kita itu tidak mempengaruhi, tapi kita berbicara masalah realita. Kenyataan yang kita hadapi seperti itu. Apakah salah? Katanya demokrasi. Kita ngomong yang benar kok disalahin. Walaupun keren kan mempunyai hak seperti itu juga. Aku tidak ada urusan dengan binatang. Yang penting aku terlaksana memperistri Purbowari. Jangan mau. Jangan mimpi lo. Kaget aku. Aslinya ini keluar. Awas ditendang lo. Punya sikap. Jangan mau. Mana suami gue? Justru kalau harus begitu. punya sikap. Sikat gue nyikat gigimu iki kok. Aku tak njaluk gendong ya. Ora narik kowe. Purbowari. Njaluk gendong kene wae. Kan njaluk Tenan banteng wae. Wis ketek kok ya Justru kamu bersikap begitu, saya makin mencintaimu. Apapun sikapmu, aku tetap mencintaimu, Purbowari ya. Ikut ya. Itu namanya RG. Apa? Rayuan Jembel. Purbowari. Aku bisa. Apa? Ayo. Ngomong. Mbak lucu ya. Aku bisa kasar terhadapmu, Purbowari. Aku bisa memaksamu supaya dapat menjadi istriku. Hah? Coba paksa. Coba. Oh, kalau loh. Aku Belum tahu dia. Aduh. Semakin mempesona kalau sikapmu begitu, Purbowari. Aku tak menek ya. Purbowari. Iya. Udah pokoknya aku nggak mau kawin sama dia. Tetap nggak mau? Tetap nggak mau? Bukan hanya mengetahui, tapi kamu. Ayo, tidak lagi.
prajurit beton ini. Kamu jaga taman bagaimana? Ada monyet masuk sini. Monyet? Tidak. Calon Gusti Muratu dibawa lari. Jaganya gimana kamu tadi? Hah? Tadi saya nggak ketemu monyet. Ketemu apa? Ketemu siapa? Menyot. Monyet. Balik. Monyet kok menyot Lalu gimana? tindakan kita bagaimana, Romo? Apakah sekarang gagal? Loh, jangan sampai gagal. Harus dicari monyet 3 itu, kalau perlu dibunuh. Gitu loh. Semua cari monyet. Tunggu. Oh, itu Senopati. Dua-duanya kok disebut kamu bagaimana? Saya suruh Bas. Saya ingin merdeka. Bastono. Ada tangannya ini mau apa? Loh, kok mau apa? Senopati atau bagaimana? Jadi sudah benar Paman Patih, menurut laporan adikku dan semua para prajurit, terutama para senopati ini, sudah membongkar rahasia Ini kejelekan. plin-plan. Pengkhianat Romo itu. Paman Patih mau menguasai Kosalapura ini, dan istriku akan dipersunting oleh Danupati. Haleluya. Kakang Patih, sekarang kalau pertama-tama Kakang Patih mentang-mentang punya suatu kekuatan, lalu meremehkan kepada yang lain, merebut seorang wanita dijadikan untuk calon yang tidak disesuaikan, tidak hanya banyak kata. Menurut Wijidukul 1, lawan. Lawan sini. Paman Patih. Lawer. Wijidukul apa Tukul Pelawak? Ini yang mana, Wijidukul Solo? Jogja. Paman Patih, kembalikan istriku. Dan sekarang Paman Patih sesuai dengan hukum akan dihukum, diadili. Apa adil hukumanmu? Duh, Apa adil? duh, kurang adil apa? Mestinya kan Romo yang jadi raja, bukan? Di sini itu Aku sekarang kurang rajanya adil saya. apa? Terus sono. Kamu ini raja tidak sah karena adalah jongkeng kawibawan. Sah. Tidak. Kalau di sana bilang sah, di sini jawab pi. Sah. Pi. Sini bilang. Wah. Mbe. Mas. Prajurit. Apa? Udah, tambah Apa lagi, kamu? Mas. Saya di belakang Kanjeng Sinuwun. Oke. Paman Patih, tambah lagi Paman Patih. Lepas. Ayo. Siap. Konsentrasi Kanjeng Sinuwun. Konsentrasi Kanjeng Sinuwun.
Simpan dulu, simpan. Masih ada satu belum. Jangan. Gusti. Jangan untuk tahun baru Gusti, jangan Gusti, jangan. Ayo petasan. Jangan Gusti. Sekarang cari istriku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Baik Gusti. Paman Patih, istriku Paman Patih. Oh, istriku. Oleh istri bagi sampean Gusti. Loh, Senopati, Siap. bukankah ini kera-kera yang bercerita kemarin itu? Betul. Ini kenapa? Kok pegang dadanya? Jantung apa? Asmanya kumat? Anfal sih Nun. Hah? Kenapa? Kena aspal. Anfal kok aspal. Setelah penjenengan semua sudah menginsafi dengan Yang jelas Ini tadi gimana Saya ceritanya ini- kamu kok masih bertiga? saya kena kusama. Loh, Apa itu? Kusama pulang. Iki lho, Pusaka. kena subaka. Pusaka. Jadi kalian bertiga tadi yang menolong istriku. Saya menolong. Aku sudah menyelamatkan kalian berdua. Sinuwun.